Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Sisri Wahyuni. Saya berasal dari Universitas Malikus Saleh. Program studi saya yakninya Administrasi Publik. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pergeseran paradigma administrasi publik dari OPA atau All Public Administrasi, Neo Public Management, dan Neo Public Service. 1. OPA atau All Public Administrasi. The All Public Administration pertama kali dikemukakan oleh seorang Presiden Amerika Serikat dan juga merupakan guru besar ilmu politik, Woodrow Wilson. Beliau menyatakan bidang administrasi itu sama dengan bidang bisnis. Maka dari itu muncullah konsep ini. Konsep All Public Administration ini memiliki tujuan untuk melaksanakan kebijakan dan memberikan pelayanan, di mana dalam melaksanakannya ini dilakukan dengan netral, profesional, dan lurus mengarah kepada tujuan yang telah ditetapkan. Ada dua kunci dalam memahami OPA ini. Pertama, adanya perbedaan yang jelas antara politik dengan administrasi. Kedua, perhatian untuk membuat struktur dan strategi mengelola hak organisasi publik diberikan kepada manajernya agar tugas-tugas dapat dilaksanakan dengan baik atau tugas tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Paradigma OPA memiliki 3 pemikiran, yaitu 1. Pertama, paradigma dikotomi yang dikemukakan oleh Henry memiliki 2 kunci pokok, yaitu politik berbeda dengan administrasi. Politik adalah arena di mana kebijakan diambil, sehingga administrasi tidak berhak berada dalam arena tersebut. Administrasi hanya bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Kedua, manusia rasional. Herbert Simon juga memberikan pengaruh terhadap OPA. Menurut Simon, manusia dipengaruhi oleh rasionalitas mereka dalam mencapai tujuan tertentu. Rasionalitas yang dimaksud di sini adalah hampir sama dengan efisiensi yang dikemukakan oleh aliran scientific manajemen. Ketiga, teori pilihan publik atau public choice merupakan teori yang melekat dalam OPA. Teori pilihan publik berasal dari filsafat manusia ekonomi dalam teori-teori ekonomi. Menurut teori pilihan publik, manusia akan selalu mencari keuntungan atau manfaat yang paling tinggi pada setiap situasi dalam setiap pengambilan keputusan. 2. Neo Public Management atau NPM, atau dalam bahasa Indonesia juga dikenal dengan manajemen publik baru, merupakan sebuah pendekatan dalam menjalankan kegiatan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh organisasi publik atau pemerintahan, baik pada level pusat maupun daerah, yang menitik beratkan pada anggapan bahwa manajemen yang dilakukan sektor bisnis lebih unggul daripada manajemen yang selama ini diselenggarakan oleh birokrasi, sehingga perlu diganti. Menurut Hood, beberapa aspek penting yang menjadi perhatian dalam paradigma baru ini, di antaranya 1. Manajemen profesional di sektor publik. 2. Adanya standar kinerja dan ukuran kinerja. 3. Penekanan yang lebih besar terhadap pengendalian output dan outcome. 4. Pemecahan unit kerja di sektor publik. 5. Menciptakan persaingan di sektor publik. 6. Pengabdosian gaya manajemen di sektor bisnis ke dalam sektor publik. 7. Penekanan pada disiplin dan penghematan penghematan lebih besar dalam menggunakan sumber daya. 3. Neo Public Service atau NPS. Teori Neo Public Service memandang bahwa birokrasi adalah alat rakyat yang harus tunduk kepada apapun suara rakyat, sepanjang suara itu rasional dan legitimasi secara normatif dan konstitusional. Dampak penerapan Neo Public Service di Indonesia.
yaitu adanya kesadaran dalam peranan negara yang sebenarnya tidak lagi otoriter maupun masih memilih siapa yang berhak mendapatkan pelayanan dari negara. Hanya sekian dari video saya. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.